Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi, yakni karya sastra angkatan Pujangga Baru. Yang akan saya analisis kali ini ialah novel layar terkembang karya Sultan Takdir Alis Jabana. Tujuan dari apresiasi ini adalah untuk melihat perubahan dalam karya sastra angkatan Pujangga Baru dengan karya sastra angkatan Balai Pustaka. Sinopsis dari novel layar terbelah karya Sultan Takdir Alis Jabana bercerita tentang perjuangan wanita dalam menggapai cita-cita. Novel yang dianggap memberikan gambaran adopsi budaya Barat dan Indonesia ini berpusat terhadap dua tokoh wanita, yakni Tuti dan Maria. Mereka merupakan saudara yang juga mahasiswa kedokteran. Tuti sang kakak merupakan pribadi yang aktif dalam banyak kegiatan. Ia turut menyuarakan persamaan hak wanita. Sementara Maria sang adik mempunyai kepribadian yang lincah dan periang. Suatu hari datanglah Yusuf yang jatuh cinta kepada Maria. Begitu juga Maria yang tertarik dengan mahasiswa kedokteran tersebut. Keduanya pun menjadi sepasang kekasih. Sementara itu, Tuti yang juga ingin mempunyai kekasih mendapat surat cinta dari pemuda terpelajar bernama Supomo. Namun karena bukan pria idamannya, Tuti menolak dan kembali fokus dengan kesibukannya. Waktu pun berjalan, kisah asmara Maria dan Yusuf telah mendapatkan restu. Menjelang hari pernikahan, Maria jatuh sakit. Penyakitnya terbilang parah, yakni malaria dan TBC. Tidak lama kemudian, ia wafat. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berpesan kepada sang kakak untuk bersedia menerima Yusuf. Tuti tidak kuasa menolak dan kemudian ia dan Yusuf bertunangan. Tak lamanya kedua menikah dan hidup bersama selamanya. Yang akan kita bahas di dalam novel ini ialah gaya bahasa yang terdapat di dalamnya. Gaya bahasa yang terdapat di dalam novel ini yang pertama adalah majas inversi. Majas inversi adalah salah satu dari majas penegas. Terdapat di dalam kutipan novel, melepaskan dirinya dari pelukan kekasihnya itu, Maria berkata, selaku tiba-tiba ingatannya berkisar. Di dalam kalimat ini, kita dapat mengetahui maksud dari penggunaan majas inversi, yaitu untuk menggambarkan Maria yang tiba-tiba teringat suatu hal tentang Tuti. Dari penegasan ini, pembaca bisa memahami betapa Maria peduli pada Tuti. Terus pada kutipan yang kedua, takjublah Yusuf dan Soekarto melihat mereka mengayuhkan sampahan itu. Penggunaan majas ini membuat kata takjub menjadi lebih ditekankan, sehingga dari kutipan tersebut terlihat jelas bahwa Yusuf dan temannya Soekarto sangat terpesona dengan danau-danau, dan pembaca juga bisa ikut merasa takjub karena penjabaran keindahan alam di sana yang begitu detail. Lalu contoh kalimat yang ketiga, teringat padanya bahwa ia akan meminta kepada juru perawat dan dokter supaya Tuti dan Yusuf dapat tiap-tiap hari mengunjunginya selama libur mereka ini. Majas inversi yang terdapat dalam kalimat tersebut menjelaskan kepada pembaca di saat Maria sedang lesu karena memikirkan penyakitnya yang tak kunjung sembuh, ia tiba-tiba teringat kepada Tuti dan Yusuf. Penggunaan majas inversi dalam kalimat tersebut memberikan kesan yang mendadak atau tiba-tiba. Gaya bahasa selanjutnya yang terdapat di dalam novel ini yakni majas simile. Majas simile ini termasuk dalam kategori majas perbandingan atau perumpamaan. Terdapat di dalam kutipan novel, sebagai cambuk perkataan itu berdengung-dengung di telinganya. Maksudnya dari kalimat ini, pada novel ini kan setelah bertengkar dengan Maria, Tuti sempat mengalami pergolakan batin karena Maria mengingatkannya kepada masa lalunya dan mengucapkan kata-kata yang pedas. Tuti ini menganggap kata-kata itu seperti cambuk karena setiap kali teringat hatinya sakit dan marah. Dari kutipan tersebut, pembaca bisa merasakan betapa hebat dampak pertengkaran itu kepada Tuti. Lalu contoh kalimat yang kedua atau kutipan kedua yang terdapat di dalam novel, yakni mata suami istri yang memandang kepadanya itu adalah sebuah lembing yang tajam yang menusuknya. Maria di sini yang sudah bertunangan saat itu sedang dijamu oleh paman dan bibinya. Sementara itu di lain sisi Tuti menjadi sasaran untuk ditagih.
membawa pria yang akan menjadi calon suaminya. Lalu gaya bahasa yang digunakan yang ketiga di dalam novel ini ialah majas antitesis. Majas antitesis ini termasuk dalam majas pertentangan yang berupa paduan dua kata yang berlawanan dalam susunan kata yang sejajar. Majas ini seringkali digunakan untuk membandingkan dua hal yang berlawanan. Terdapat di dalam kutipan novel, tetapi perbedaan sifat dan pekerti yang sebagai siang dan malam itu. Majas antitesis dalam kutipan tersebut menjelaskan dengan singkat namun tepat sifat Tuti dan Maria yang berbeda jauh yang diibaratkan bagai siang dan malam. Apalagi pada kalimat-kalimat sesudahnya dijabarkan mengenai perbedaan-perbedaan sifat mereka tersebut. Di sini pembaca dibawa untuk mengenali karakter dari tokoh-tokoh utama. Dengan bagian ini, pembaca akan mudah memasuki bagian-bagian yang terdapat dalam novel dengan baik. Gaya bahasa selanjutnya yang terdapat di dalam novel ini ialah majas repetisi. Majas repetisi adalah salah satu dari majas penegas, karena terjadi pengulangan kata atau frase yang sama dalam satu kalimat. Terdapat dalam kutipan novel, bukanlah guna-guna, bukanlah mantra, bukanlah yang gaib-gaib yang dapat dipakai untuk melayani laki-laki, tetapi perempuan yang menurut selalu akan dicintai oleh suaminya. Majas repetisi dalam kutipan ini ingin menceritakan bagaimana begitu semangatnya Tuti dalam menyampaikan pidatonya dalam kongres. Kata bukanlah yang diulang hingga 3 kali ini mengisyaratkan sebuah ketegasan, dan dengan majas ini pembaca bisa membayangkan kewibawaan Tuti dan kegeraman atau semangat yang berkobar dalam suaranya dalam memperjuangkan apresiasi kaum perempuan. Gaya bahasa selanjutnya yang terdapat di dalam novel ini ialah majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan bagian dari majas perbandingan. Penggunaan gabungan kata yang memang sengaja dilebih-lebihkan atau dibesar-besarkan dari sisi jumlah, bentuk, ukuran adalah ciri khas dari majas ini. Seperti pada kutipan, baru habis ucapan ketua itu, memecahlah di tengah-tengah kesucian itu, tepuk orang amat riuhnya hingga gedung yang besar itu selaku bergegar. Majas hiperbola pada kutipan novel ini digunakan untuk menggambarkan suasana gedung Kongres Putri Sedar saat ketua pergerakan wanita tersebut selesai berbicara dan yang antusias dan gembira menyambut Tuti untuk berpidato tentang sikap perempuan baru. Dan majas yang terakhir ialah majas personifikasi. Majas personifikasi termasuk dalam majas perbandingan. Ciri dari majas ini adalah membandingkan benda mati atau tidak dapat bergerak sehingga seperti tampak bernyawa dan dapat berperilaku seperti manusia. Terdapat pada kutipan novel, di gunung-gunung kabut yang tebal berkejar-kejaran, sangat cepat tiada habis-habis lakunya. Kabut dalam kutipan ini diceritakan sedang berkejar-kejaran yang menjelaskan suasana saat itu sedang hujan deras dan karenanya Maria jadi teringat akan Yusuf. Suasana yang mendung itu juga membuatnya menjadi sayu dan berpikir apakah dia akan sembuh atau tidak. Angkatan Balai Pustaka dan Angkatan Pujangga Baru memiliki banyak perbedaan di dalam karya sastra. Angkatan Balai Pustaka berdiri pada tahun 1917 dengan ditandai berdirinya Balai Pustaka. Para penulis atau pengarang dan para ahli bahasa Melayu didaulat menjadi redaktur dari Balai Pustaka. Ciri-ciri karya sastra pada angkatan ini, yang pertama tidak mengandung unsur menentang pemerintah, terus tidak menyinggung golongan tertentu dalam masyarakat dan tidak memihak salah satu agama yang ada. Sedangkan angkatan Pujangga Baru ditandai dengan terbentuknya majalah Pujangga Baru. Nah, kalau Pujangga Baru ini memiliki karakteristik umum seperti bercorak politik, nasionalis, dan bertema pendidikan. Seperti pada novel ini, novel layar terkembang karya Sultan Takdir Alis Jahbana yang sudah bersifat nasionalis yang mencangkup dua negara dalam latar yang terdapat di dalam novel ini. Itu tadi pembahasan mengenai novel layar terkembang karya Sultan Takdir Alis Jahbana. Cukup sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.